kamu enggak? Iya kan ya, masa ada El punya, kamu enggak? Pusaka menurut El keren. Suka pusaka, suka apa lagi ya hobinya? Menari sama main gamelan. Belajar ya mengenai jimatan gitu ya. Dengan pamornya juga kulit semangka. Tahu nggak artinya kulit semangka? Kulitnya semangka. Iya. Wah ini cakep sekali El. Tahu ini Kris apa ya namanya? Kris Parungsari. Kris Parungsari, setuju. Peti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, rahayu untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda di channel Niskala Nusantara. Nah, pada kesempatan hari ini saya kebetulan masih di Sanggar Kris Mataram. Kita akan membuat salah satu konten yang bisa dibilang ini kategorinya sangat-sangat berbeda. Dan juga bisa dibilang ini kategori masuk, bisa dibilang apa ya, salah satu adik saya nih, maksudnya ya, kita bersama adik saya yang dimana kemarin sempat kita ketemu di pameran ya. Saya sempat lihat beliau tuh menari ya, dan juga melihat beliau itu membawa-bawa kris pusaka ya, yang dimana beliau sudah ada di samping saya, yaitu dengan adik El. Halo. Halo El, sehat kita tos. Wah ini luar biasa teman-teman. Ini konten yang bisa dibilang sangat menginspirasi ya, terutama untuk generasi penerus ya. Yang pastinya dalam budaya itu harus ada generasinya ya, karena budaya itu bisa dicintai dan juga bisa dilestarikan dari lintas generasi, tidak pandang bulu, tidak pandang umur ya. Buktinya adalah salah satunya El. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, kita tanya-tanya dulu ya tentang El. El, kalau boleh tahu umurnya berapa El? Umurnya 10 tahun. 10 tahun loh teman-teman ya. Dan di sini memang kita rencana ya mau mereview sedikit ya pusakanya atau koleksi dari El. Ya, sebenarnya kalau untuk umur 10 tahun ini bukan sedikit teman-teman. Ini masuk kategori sangat banyak ya. Karena pusakanya total ada berapa ya di rumah? 15. Ada 15 pusaka. Itu kris aja atau ada pusaka lainnya? Kris saja. Kris aja teman-teman ya. Sama ini ya ada pedang gitu ya. Ada. Sama apa golok ya. Seperti itu. Dan juga Golok di sana. sana sama badik ya. Bukan, itu Apa? belati. Belati ya, tuh teman-teman ya. Oh iya belati ya. Luar biasa. Jadi ini nanti kita boleh nggak El, Kang Yuda review nih? Boleh. Boleh ya. Tapi sebelum Kang Yuda review, aku mau tanya nih, El suka pusaka itu dari siapa El? Awal muasalnya? Dari Om Poleng sama Mas David. Oh, Gus Poleng sama Mas David. Wah, gara-gara apa nih El ngeliat pusaka? Karena bagus kah? Karena apakah gitu? Pusaka menurut El keren. Keren, kerennya di mana nih El? Kerennya kayak peninggalan nenek moyang tuh kayak apa ya? Dilestarikan gitu kayak ya. dilestarikan kayak tuanya tuh kayak keren gitu. Keren ya teman-teman, mungkin sangat apa ya, berisi pesan gitu ya, atau berisi motivasi. No, teman-teman ya, anak umur 10 tahun bisa menilai tentang pusaka ya, bahwasannya pusaka itu adalah keren ya, mungkin bahasa simpelnya ya, dan juga peninggalan dari leluhur, terutama yang memang harus dilestarikan secara turun-menurun teman-teman ya, seperti itu. Nah ini pusaka-pusaka yang dibawa sama El, pemberian atau dari siapa El? Pemberian. Pemberian dari siapa? Dari orang tua atau dari siapa El? Dari teman-teman. Dari teman-teman. Kalau orang tua punya pusaka tapi Enggak. nggak punya loh teman-teman. Kalau orang tuanya El berarti dua-duanya nggak punya pusaka. Enggak. Awalnya nggak punya tuh ya. Enggak. Wah, berarti nih El mungkin ya dikasih pusaka sama seseorang ya, awal masalah satu ya gitu ya. Tapi lama-lama jadi banyak gitu. Wah, luar biasa. Selain suka pusaka, suka apa lagi El hobinya? Menari sama main gamelan. Menari sama main gamelan. Wah, luar biasa. Soal kemarin emang kalau di acara Senapati ya, RKA Senapati itu memang El tuh jadi salah satu bintang tamu ya, sebagai menari di depan ya saat sebelum acara talkshow dimulai gitu ya. Itu tarian apa El namanya El? Klono topeng. Klono topeng. Belajar nari dari siapa? Dari Romo Craft sama Pak Santio. Wih, itu maestro-maestro semua ya, orang-orang senior semua loh di bidang seni budaya tari loh. Luar biasa ini. Terus selain itu nari bisa musik. Musik Musik gamelan. apa? Gamelan.
teman-teman ya. Ya mungkin harusnya umur 10 tahun tuh sukanya mungkin ya pianika gitu ya, atau mungkin gitar gitu ya, atau piano seperti itu ya. Tapi ini gamelan, bisa main gamelan? Bisa. Bisa. Diajarin atau memang otodidak apa gimana? Bisa Diajarin. sendiri? Diajarin juga. Wih. Tapi udah mulai alunan-alunannya bisa? Bisa. Luar Biasanya biasa. main kendang. Main gendang? Gendang yang kulit itu? Aku lihat. Wih. Gamelan sama gendang berarti? Kan kendang termasuk gamelan. Kan? Oh kendang. Oh kendang, bukan gendang ya? Bukan. Berarti Kang Yuda salah denger ya. Kang Yuda dengarnya gendang gitu teman ya. Jadi kendang ya. Ya. Oke, berarti suka seni yang bisa dibilang kategorinya tradisional loh. Anak umur 10 tahun suka seni tradisional. Yang dimana ini harusnya memang ya di anak umur 10 tahun ini harus diterapkan nih. Terutama memang orang tua juga tuh ikut ambil andil dalam hobi dari anak ya seperti itu. Karena apalagi hobi yang berbasis budaya itu untuk anak seumuran El tuh jarang sekali gitu loh. Maka dari itu saya respect, salut, dan sangat-sangat apresiasi. Semoga El kedepannya semangat terus ya El ya. Iya. Gitu ya. Wah. Ini berarti koleksinya ada 15. Ya di rumah itu semuanya yang dari rumah dibawa. Wah iya nih makanya nih kita mau lihat-lihat koleksinya El ya. Koleksi anak 10 tahun ya. Biasanya kan kalau kita datengin senior-senior nih ya, kita review koleksi para senior. Nah ini sebaliknya, koleksi anak umur 10 tahun. Ya, luar biasa, kayak harus respect nih ya. Karena saya di umur 10 tahun belum sebanyak ini pusaka saya, baru punya satu waktu itu, kalau Kang Yuda. Nah, El ini kita review dari yang mana dulu nih El enaknya? Yang paling kecil dulu. Paling kecil dulu, oke. Dari yang ini berarti ya, Ini keris jimatan. Jimatan. Coba El buka pusakanya El. Mau apa, mau Kang Yuda buka? Bebas. Bebas, oke ya. Nah ini dia teman-teman ya, ada pusaka koleksi ya, masuk kategorinya jimatan atau pusaka kecil seperti itu ya. Warangkai model sandang walikat, bagus ya. Ini dapat dari siapa ya? Dikasih Pak Bintoro. Oh, dapat dari Pak Bintoro. Wah, dikasih ya teman-teman ya. Kita buka pusakanya, bismillah. Wih, ini ya. Ini namanya tahu nggak El? Keris apa? Keris kurang tahu. Terus tahu ya, jimatan jangkung. Jangkung. Ya, kalau jimatan begitu aja ya, jimatan jangkung gitu ya. Tapi ini bagus ya, karena kan untuk seumuran El cocok lah untuk belajar ya mengenai jimatan gitu ya. Dengan pamornya juga kulit semangka. Tahu nggak artinya kulit semangka? Kulitnya semangka. Iya benar sih, ya memang sangat polos sekali maksudnya arti filosofinya ya. Kita maklum ya, tapi setidaknya El tuh mau belajar ya. Kulit semangka ya kulitnya semangka benar ya teman-teman ya. Jadi saya yang salah ya teman-teman ya nanya ya. Maksudnya arti dari kulit semangka El tahu? Itu pamor kulit semangka artinya? Enggak. Nggak tahu ya. Nah, kulit semangka itu artinya lambang kesuburan, lambang rezeki yang berlimpah, lambang kemakmuran, itu kulit semangka ya, teman-teman ya. Jadi memang harusnya tanyanya kita harus jangan yang ini ya, yang terlalu formal. Jadi benar-benar harus menyesuaikan teman-teman ya. Karena anak seumurannya pasti jawabnya polos teman-teman, jujur ya. Oke ya, kita lanjut nih ya. Nih, terus abis ini yang mana nih El, enaknya? Keris ini. Keris patrem. Ya, oke. Coba El, bisa nggak? Ini tahu nggak warangkai namanya apa? Ini warangkainya Gayaman Yogyakarta. Wah, mantap. Warangkai Gayaman Yogyakarta ya. Masuknya kategori Patrem. Mantap, teman-teman ya. Yang bunten selorok ya. Kita buka ya, izin ya. Bismillah. Wih. Nah, ini baru sepuh nih, teman-teman ya. Masuknya ke apa El? Coba nama Jangkung dapurnya? Mayang. Jangkung Mayang. Wah, tahu teman-teman. Mantap ini ya. Kalau yang gonjonya sambung ini namanya apa El? Gonjo Iras. Gonjo Iras, luar biasa, top teman-teman. Anak umur setahun nih, baru nih ya. Kalau tanyanya bener, mungkin jawabannya juga bener ya teman-teman ya. Ini bener Jangkung Mayang dapurnya ya, dan gonjonya Iras. Dan ini kategorinya pusaka sepuh. Wah, dapat dikasih juga atau dari mana nih El? Dikasih juga. Dikasih, wih, banyak ya. Ternyata yang ngasih pusakanya El banyak ya, karena mungkin respect ya, seperti itu ya. Ini bagus loh El, ya disimpan nih. Karena cocok tuh kalau keris patrem, El tahu nggak dulunya buat apa? Kurang tahu. Kurang tahu ya, biasanya dulu keris wanita dikenalnya. Tapi boleh lelaki juga punya keris patrem. Kayak El buktinya punya kan? Itu ya. Daripada apa nggak punya ya kan, seperti itu ya. Nah, kita yang mana lagi nih El? Habis itu yang ini, keris ini. Keris ini ya. Tuh, wah ini bagus nih. Ya ini nama warnanya masih sandang walikat teman-teman ya. Tuh. Kalau ini namanya sandang walikat, El tahu kan ya? Tahu. Oh, tahu ya. Tuh, luar biasa. Kita izin buka El? Iya. Ya, bismillah. Wih, pusakanya cakep-cakep loh teman-teman. El tahu ini pusaka apa namanya?
Namanya Mahisolager. Mahisolager, setuju, masuk. Tapi biasa umumnya karena ini ada pijetan ya, Luksinandi. Biasanya memang menyebutnya orang itu sombro. Nyi Seperti itu, Sombro. Nyi Sombro atau Betok Sombro atau Kris Sombro. Seperti itu ya. Ini sama nih ya, Gonjo Iras gitu Gonjo ya. Iras. Seperti itu. Dan ini, wih, masih wingit ya. Ini kayaknya belum lama dapat ya. Apa udah diminyakin sama El? Belum. Belum lama. Ini sama dapat dikasih atau dari mana? Dikasih juga. Dikasih juga. Wah, ini dikasih sama siapa El? Om Cune. Di mana? Di orangnya Di pameran kemarin? bukan di Purwokerto. Di Purwokerto. Ya, wah dari Purwokerto nih. Ini ngasih pusakanya top nih ya, pusaka tindih ya. Kasih Sombro, karena ini kalau Sombro ini biasanya dikenal Nyi Sombro atau Empu Sombro yang berasal dari Tuban Pajajaran. Ya Pajajaran itu tempat Om berasal nih. Gitu. Om, tahu nggak Om dari mana? Dari Bogor. Tuh, luar biasa ya. Ya, jadi Pajajaran itu dari Jawa Barat. Itu makanya sebutlah Tuban Pajajaran karena Empu Sombro dari Pajajaran ya hijrah ke Tuban. Seperti itu ya. Nah, luar biasa. Wah, ini punya Sombro loh ya, anak umur 10 tahun ya. Tapi kalau El sendiri suka nggak? So contohnya dikasih pusaka nih, tapi El pelajari gitu loh tentang sejarahnya gitu loh, tentang ricikannya atau apa ya bilahnya seperti itu. El pernah pelajari nggak? Pernah. Pernah. Dari apanya kalau El belajar biasanya? Kalau belajarnya dari biasanya pamornya, Pamornya, tangguhnya gitu. tangguhnya. Wah, luar biasa. Tapi kalau tangguh itu belakangan ya El ya. Yang penting El tahu nih tentang dapurnya, pamornya dulu. Tapi El suka apa enggak? Seperti itu kan. Tapi kalau pemberian kita harus terima. Ya, disimpan. Oke? Gitu ya. Terus yang mana nih El? Anaknya El? Yang ini aja. Ya, yang ini. Dari warnanya bagus. Ini kayaknya keris ageman utama ini ya. Ageman kesayangan El ya. Seperti itu ya. Wah, coba El jelasin bisa nggak coba? Ini Ayo. kerisnya warangkanya gaya Surakarta. Gaya Surakarta, setuju ya. Dan ini pendoknya juga, wah cakep ya teman-teman ya. Ngerawit tuh ya. Dihiasi batu-batu ya. Tuh, atau inten-inten atau mungkin bisa jadi ini ya. Intet sih bisa jadi ya. Seperti itu. Ya. Terus ini ada kembangnya ya. Ini kembangnya yang suruh pakai siapa ya? Mas David. Mas David, setuju. Mas David, makasih ya Mas David udah suruh pakai kembang ya. Karena memang kalau untuk ageman pertama tuh kembang itu bukan sebagai aneh-aneh teman-teman, tapi sebagai wewangian, dimuliakan. Seperti itu ya. Jadi biar bahasanya kerisnya pun jadi wangi. Kan jadi gini tuh, terlihat bau melatinya tuh enak ya diciumnya seperti itu ya. Nah ini bagus nih kayak gini ya, dilestarikan terus. Nanti kalau kembangnya udah mulai layu, minta lagi ke Mas David, dibikinin lagi nanti ya. Seperti itu ya Mas David ya. Ya oke kita buka ya El ya. Iya. Bismillah. Ya. Wish, gokil. Wah ini cakep sekali El. Tahu ini keris apa El namanya? Keris Parung Sari. Keris Parung Sari, setuju. PB. PB. Nah, kalau Parung Sari ini memang look 13. Tapi lambe gajah 2 nih. Ini namanya lambe gajah. Ya, lambe gajah 2, sogokan, sekar kacang. Ya. Ini masuknya kemana? PB 9. PB 9. Kamu dikasih tahu siapa ini PB 9? Mas David. Mas David, makasih ya informasinya ini benar nih soalnya ya. Untung nggak Kris Koden dibilang PB 9 Anda ya. Tapi ini Krisnya benar, bagus. Ya. Krisnya bagus. Original PB 9 teman-teman ya, karena rancang bangunnya yang pertama dari bahannya juga luar biasa, terus juga rondo nunutnya yang sangat identik ya seperti huruf W itulah di bagian belakang. Dan yang selanjutnya kita lihat dari materialnya gitu ya, material pamornya karena ini kan warangan lama. Kalau diwarangin lagi El ini bagus loh El. Tapi El ada nggak suka nggak kayak warangka nih misalnya tempat pusaka nih belum diwarangin terus El warangin sendiri, ada nggak yang El gituin? Ada sih, tapi itu dibantuin Mas David. Bantu Mas David ya. Wah, Mas David luar biasa jalan perjalanan El. Ya, nanti suatu saat El bikin buku, nanti pasti ada namanya Mas David gitu ya di situ ya. Luar biasa Mas David ya. Ini ya Parung Sari ini teman-teman, ini keris top loh teman-teman. Ini kelasnya nih. Kalau mungkin di kalangan kolektor ini di atas 50 El. Tapi jangan dijual El ya. Oke, ini pemberian, ini pusaka bagus dan kategori masterpiece ya Parung Sari. Ya. Wah. Wah, ini saya jadi minder ya teman-teman ya, anak umur 10 tahun tapi pengetahuan minimal banget, pengetahuan basic itu udah tahu loh. Dan juga bahasanya tahu nih bahwa kerisnya nih Parung Sari gitu ya. Terus juga eranya era mana udah mulai dipelajari loh. Kita sementara nih teman-teman ya, mungkin teman-teman yang menonton di rumah ya. Sekarang udah ngapain aja nih ya, anak 10 tahun udah mulai ke budaya gitu ya. Oke, kita lanjut yang mana lagi nih El? Yang mandau ini. Oh mandau, wih mandaunya. Ada apa ini El? Ini kepala monyet ya kayaknya. Coba kita lihat. Asli.
Kepala monyet asli ini dan ini. Penyan. Wih. Ya celeng ya, jadi ini celeng ya, apa Iya. namanya? Babi ya kalau di sini kita ya. Nah. Ya, taring babi teman-teman ya. Wah, ini mandaunya top. Dapat dari siapa ya? Om Poleng. Oh, dari Gus Poleng, ya. Nah, buat teman-teman yang nanya nih, Om kan dari tadi Om Poleng ya, terus Mas David yang sebut ya. Itu siapa sebenarnya gitu kan? Nah, kalau Gus Poleng itu salah satu bisa dibilang salah satu pengelola dari SKM dan juga Wasekjen dari Senapati Nusantara gitu ya. Atau kalau Mas David itu sebagai apa Mas David? Enaknya Mas David ya? Ya sebagai inilah kuncen dari SKM ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Ya ini bagus nih teman-teman ya. Oke kita buka ya El ya. Iya. Seperti itu. Wah. Top. Wish. Wah ini ada tindik-tindiknya ya. Tuh. Ya. Nah kalau nyebut yang titik 2 gini sebutnya tindik. Ya gitu. Jadi memang ada yang namanya penghias gitu ya. Dan aja lambang filosofi tertentu. Wah ini mandaunya mandau tua loh. Bagus loh El. Ini. Ya. Nah, dari suku, tahu nggak mandau dari mana? Dayak. Suku Dayak, setuju. Suku Dayak ada di Kalimantan. Kalimantan. Nah, dari situlah teman-teman ya. Jadi kita bisa belajar dari misalnya contoh ini ada mandau dari Dayak dari mana? Dari Kalimantan. Seperti itu ya. Terus dari Kris apa nih? Kris Pasundan, Pajajaran di mana? Di Jawa Barat. Itu sebenarnya hal-hal basic yang mungkin lama-lama kita pelajari. Jadi kita tahu teritori Indonesia, teman-teman. Seperti itu ya. Wah, ini bagus ya. Ya, tapi teman-teman yang di rumah katanya kalau punya mandau takut ya. El takut nggak? Nggak takut ya? No. Teman-teman ya. Anak muda umur 10 tahun aja nggak takut. Masa teman-teman takut punya mandau? Katanya bilang, oh mandau makan darah gitu ya. Emang El pernah nggak lihat mandaunya lagi makan terus makan darah gitu? Nggak pernah kan? Ya kan nggak ada ya mandau ke darah ya? Nggak ada. Gitu ya. Gitu kan. Makanya jangan takut ya teman-teman ya. Jadi punya pusaka itu hanya sugesti aja. Ya kalau katanya pusakanya aneh-aneh, ya itu mungkin sugesti dari teman-teman yang mungkin apa ya, karena tingkat kehaluannya tinggi jadinya aneh-aneh seperti itu ya. Nah, ini kan udah semua nih yang di depan ya. Ini belum ya? Ini ya? Tadi ini udah belum ya? Belum ya? Nah, ini ada lagi nih mirip nih warangkanya nih Sandang Walikat ya. Tuh. Sandang Walikat bagus ya. Aku buka ya. Bismillah. Nah, ini seru nih kalau El yang menjelaskan nih. Nah, ini apa nih El namanya? Aduh, lupa apa? Ayo. Brojol. Brojol ya. Wajar kalau lupa-lupa sedikit teman-teman ya. Gitu ya. Ini brojol. Nah, Kang Yuda tambahin ya. Brojol itu ya, memang orang bisa melihat ngeliat klis lurus dikit gitu ya. Polos lah, nggak ada tikal alis, nggak ada apa gandik gitu kan. Hanya menggunakan gandik dan ada gonjol sebutnya brojol. Ya, kalau brojol sebenarnya itu teman-teman ya, ini sambil edukasi juga. Brojol sebenarnya itu adalah goyang gojonya iras. Teman-teman, ya kalau gonjonya dipisah, ya itu sebutnya kris tilam. Nah, ini kan gonjonya iras ya, El ya, itu kan. Nah, kali sebutlah brojol seperti itu. Brojol itu pemaknaannya bukan hanya katanya untuk dukun apa sih beranak, bukan teman-teman, tapi hanya lambangnya itu terlahir kembali sebagai manusia yang memiliki pribadi yang lebih baik. Itulah makna sesungguhnya dari brojol. Ya, jadi kalau memangnya ada mitos-mitos ya mungkin ya yang dipakai untuk katanya dukun beranak gitu ya. Kan nggak mungkin El jadi dukun beranak aja teman-teman ya. Kan punya brojol jadi dukun nggak mungkin. Tapi perlambang itu hanya sebagai filosofi teman-teman ya. Bukan sebagai, oh ini memang yang punya brojol itu semuanya dukun beranak. Salah. Seperti itu. Jadi pelambang terlahir kembali. Ya oke? Iya. Jadi kalau ada yang nanya bukan untuk dukun beranak ya El ya. Bukan. Perlambang terlahir kembali menjadi orang yang baik. Nah itu. Mantap, dari situ nanti El, wah, kalau udah pelajarin filosofi ini saya yakin udah dewasanya luar biasa nih El, ya. Nah ini yang sekarang yang dijagrak ini, ya ini kan udah semua nih. Sekarang dijagrak. Nah, ini pedang suduk maru. Pedang suduk maru loh teman-teman, ya. Tahu nih ya. Jadi udah tahu pedang-pedang juga El? Belum, baru suduk maru yang tahu ya. Suduk maru. Karena baru punya suduk maru. Ya oke. Tuh. Ya, pedang suduk maru ini dari siapa ya? Dikasih Mas David. Mas David lagi, halo Mas David. Udah 5 kali loh namanya disebut sini loh Mas David. Ya, makasih banyak loh ya. Mas David luar biasa memang dalam perjalanan El nih ya. Ya ini suduk maru dari Mas David ya. Mantap ini. Wah sepuh nih, eranya mana El? Mataram, setuju ya. Jadi suduk maru itu biasa dulu dipakai untuk pasukan garda terdepan gitu ya. Luar biasa, dan ini dari besi aji ya, berpamor juga. Mantap ini, top ya. Oke, ini suduk maru. Terus ada lagi ya yang lain? Ada. Oke, kita taruh lagi ya. Wah, top.
Ini anak muda yang sangat menginspirasi, teman-teman. Ya. Terutama Mas David yang sangat menginspirasi El sekali ya. Luar Habis itu biasa ini ya. Jangkung. Jangkung. Jangkung mayang. Yang mayang ya. Nah, ini coba jelaskan warangkanya. Namanya Warangkanya gaya Yogyakarta. Jakarta, gen. Pendoknya Buntung Selorok ya, gitu ya. Kita buka kayunya juga, kayu namanya apa ya? Timoho. Timoho loh, sampai kayu tahu loh teman-teman ya. Luar biasa karena coraknya ya, identik ya. Kita buka, Bismillah. Wih, mantap. Tadi dapurnya apa ya? Dapurnya Jangkung mayang. Jangkung mayang. Tahu jangkung mayang dari siapa? Mas David. Mas David lagi. Halo Mas David. Ya nih, makasih banyak loh ya. Luar biasa. Tapi setidaknya Mas David ini sangat bermanfaat tuh ya, karena ngasih taunya benar gitu ya. Ini luar biasa bagus. Diperkirakan kalau dari era Belambangan ini ya modelnya ya. Tuh. Cakep ini. Diperkirakan ya. Ya, karena pamornya itu seperti Banyu Mili ya. Tuh, rambut gitu loh, teman-teman. Nah, ini bagus nih, El. Ya. Jangkung. Jangkung itu El tahu nggak maknanya apa? Lupa ya. Jangkung itu sebagai lambang pengayom. Ya, gitu aja. Pengayom, gitu aja seperti itu. Jadi, El ini semoga terus mendapatkan orang-orang baik, ditemukan orang-orang baik. Nah, itulah jangkung. Nanti diajari juga ke arah yang lebih baik, gitu seperti itu ya. Nah, ya. Yang selanjutnya, ini kita sambil belajar ya teman-teman ya. Bahkan saya juga nih harusnya, wah, belajar banyak nih sama El gitu kan. Ini tilam upi. Tilam upi. Warangkanya tahu El namanya? Warangkanya gaya Yogyakarta, ladrang ya. Bukan ladrang, kalau Yogyakarta itu berangga. Oh, berangga. Iya, berangga Jogja ya. Tuh, kalau Surakarta ladrang, kalau Jogja berangga ya. Tuh, nambah ilmu baru ya. Sama pendoknya juga Bunton Selorok ya. Cakep ya. Ini kita buka ya. Bismillah. Wih, teman-teman ya. Siti Mewah. Ya, ini masuknya kategori apa ya dapurnya? Dapurnya Tiga alis. tilam sari bukan? Tilam Opi. Tilam upi ya. Kalau ada ininya El ya nih, kayak tiga alis namanya tilam upi. Ya, pamornya? Pamornya udan mas. Udan mas. Tahu nggak arti udan mas? Kemakmuran. Kemakmuran, benar ya, kerejekian gitu ya. Karena udan mas ini adalah kasta kerejekian tertinggi. Tapi ini namanya udan mas rekan. Yang tompel 5 gini ya El ya, tuh ya, balak 5 atau tompel 5 sebutnya adalah rekan. Tapi ada juga yang berantakan namanya tiban. Seperti itu ya. Tuh. Ya, bagus loh ini teman-teman ya. Ini krisnya 10 loh dia tadi yang saya lihat loh. Hampir semuanya 10 teman-teman ya. Gitu. Wih, bagus. Ya. Sama ya, ini berarti rata tuh dikasih semua El? Iya. Wah, ini kasih yang dikasih seiring perjalanannya El ya. Karena El nih bukan hanya ini aja ya, bukan hanya bermain tosen aja, tapi dia kan karena sering ikut pagelaran ya El ya. Habis itu ini keris tilam. Keris tilam gitu ya. Ini ikut pagelaran mungkin dikasih sama orang-orang senior kita yang respect terhadap El. Seperti itu ya. Wah, ini rangkanya bagus El. Ya. Nah, ini namanya apa baru nih? Iras. Enggak, kalau iya benar Iras. Terus nama warangkanya? Ladrang. Ladrang, Surakarta ya, atau Ladang Solo. Model kesatrian, teman-teman ya. Bagus. Nih, Blewah Iras. Kita buka pusakanya. Bismillah. Wah, ini nih El. Bagus nih El. Ini sombro juga. Ya, atau masuknya Sinandi ya. Gitu ya, Kris Sinandi. Tuh. Ya, Jangkung Sinandi. Ya. Jangkung. Ya, karena ini kan ini Sinandi tuh. Ya, bisa lihat nggak tuh? Ya, kayak ada pijetan legek ya. Nah, cuma satu doang di tengah. Namanya ini adalah Jangkung Sinandi atau Kris Sinandi. Seperti itu ya. Bagus ini ya. Wow. Bagus, dan pamornya juga ya. Seperti singkir ya pamornya ya. Tuh. Atau Banyu Mili. Nah, cakep teman-teman. Ini kris-kris lawas semua loh teman-teman. Kris-kris sepuh semua. Ya, bagus. Oh, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 teman-teman ya. Ada 6. Habis itu ini ada keris Majapahit. Majapahit. Dikasih juga sama? Dikasih juga sama Oke. Om Destian. Oke. Oke, kita buka ya. Bismillah. Wih, wingit sekali teman-teman ya kerisnya. Majapahit ya. Masuknya apa El? Tilam sari bukan? Tilam sari ya, masuk. Ya, ini ceprit pamornya namanya ya. Nah, selewah tapi ceprit teman-teman ya. Tuh, jadi pamor ceprit itu yang nitik-nitik ya, kayak gini ya. Tuh, titik-titik-titik. Tapi ini wingit teman-teman ya. Ya, agak grepes tapi wingit. Ya. Mantap ini.
Ini bisa masuk kategorinya pusaka tindih juga ya. Ya, seperti itu. Ini jarang loh ada anak-anak umuran se-L ya, yang 10 tahun. Ini suka kris yang sorry ya, kategorinya kan grepes teman-teman. Ya. Teman-teman aja nih kalau saya dari lelang nih ya, atau mungkin dari live streaming, kadang-kadang kalau ada korosi dikit aja udah nggak suka. Tapi El suka El. Suka. Suka loh teman-teman ya. Ini padahal nih kalau teman-teman bisa lihat ya di bagian sini kan nih grepes tuh teman-teman ya. Udah kayak mau copot gitu loh, seperti itu. Tapi El tetap masih alih rawat. Inilah teman-teman. Karena tosan aja itu nggak bisa pilih-milih ya teman-teman ya. Jadi apapun bentuknya kalau kita suka kita simpan. Seperti itu ya. Kalau yang mau perfect ya Kris Kamardikan teman-teman. Cocok banget ya. Oke. Kita lanjut El. Ya, selanjutnya habis itu ada keris gubeng. Kris Gumbeng. Mm-mm. Oke. Berarti seperti betok gumbeng atau kris gumbeng. Oke. Ya. Wah, luar biasa. Ya. Ini handle-nya pun ukir ya. Tuh. Rangkanya gaya mana apa namanya? Surakarta. Model Surakarta, setuju. Belewahan ya teman-teman ya, warangkanya. Udah gitu ini ya nggak iras ini ya. Ini ada sambungan. Oke, kita buka ya, ya. Ya. Bismillah. Oh iya nih gumbeng teman-teman ya. Ya maksudnya kris betok gumbeng atau disebut umumnya tuh betok gumbeng ya. Ini buat tindih juga nih El, sama kayak somburo tadi El. Iya. Gitu ya. Wah. Dikasih juga nih El. Dikasih juga. Dikasih siapa nih El? Om Cali. Om Cali, ya luar biasa. Terima kasih Om Cali ya nih ngasih gumbeng nih, luar biasa nih. Oke, wah, itu stok gumbeng, ya. Ini El pengetahuannya udah jago ya El ya. Biasanya kan kalau anak-anak umur 10 tahun itu biasanya cepat lupa. Jadi kasih tahu besoknya apa ya. Tapi El hampir 80% ingat teman-teman ya. Habis itu ini singo barong. Singo barong, wih. Mantep ya, bagus ya warangkanya ya. Ya. Ini singo barong kita lihat nih. Biasanya singo barong kan kalau teman-teman yang ini aja ya, yang bahasanya yang lebih senior aja nih kadang-kadang suka keblondro kalau beli singo barong. Kita lihat singo barongnya El nih ya. Oke, kalau dari rasa sih energinya nih kayaknya udah kerasa di kita, gitu lah. Kayak man Yogyakarta, kita buka ya El ya. Ya. Bismillah. Tuh kan, bener kan? Singo ori teman-teman ya. Singo barong ori ini, top. Ya. Badannya agak lebih bahasanya apa ya, gemuk ya, ya mut-mutannya juga masih utuh lagi teman-teman. Ini El dapat dari siapa ya ini singonya? Dikasih dapat dari Om Jin Pekalongan. Om Jin minta dong singo barongnya ya buat Niskala ya. Ini bagus ya. Jadi banyak orang kan singo barong ini kan memang dapurnya dapur ganan sebutannya ya, atau dapur hewan gitu ya. Tapi banyak ya mungkin singo barong yang sekarang ini El yang palsu-palsu, bukan palsu ya. Yang Nggak ori dibilangnya sepuh tapi padahal kamardikan gitu ya. Ini looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 loh. Wush. Singo barong look 11 atau disebutnya singo barong sapung inten ya. Ya jadi singonya itu agak-agak gimana ya, agak bohai ya teman-teman ya. Tapi tidak semuanya singo seperti ini Om, tergantung R-nya ya. Seperti itu. Ini mataram-mataram sepuh sih kayaknya. Ya. Habis itu pamornya kulit semongko. Kulit semongko ya. Cakep ini. Sip. Seperti SA ya, seperti Sultan Agung ya. Tuh. Dan maaf nih El, kalau ini punya Om Jorok ya, punya Om Purna ya. Nih, Om ajarin. Biasa kalau singo bareng ini ada ininya tuh. Namanya apa? Titit. Nah itu. Ini bukan Jorok teman-teman, tapi itu pengetahuan ya. Soalnya kan banyak teman-teman yang nggak paham gitu, sangkanya apa-apa Jorok, enggak. Tapi memang ini faktanya, emang ada bahasanya itu ya, kelaminnya seperti itu ya. Tuh, di bagian dalamnya kelihatan nggak ya di kamera ya? Tuh. Ya, nih. Ya jadi seperti itu. Itu cirinya teman-teman. Ya jadi kan singo barong ini lambang bahwasannya singa jantan gitu. Kita kan laki-laki pasti kan punya gitu kan seperti itu. Ya kalau nggak ada berarti kan singonya betina gitu kan, bukan singo barong dong. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini pembelajaran juga. Berarti ya udah diajarin juga ya, tahu ya. Gitu kalau singo barong ada ininya. Ini naga siluman. Naga siluman loh. Wih, ada singo, ada nogo. Cakep ya? Kayunya terembalu, kayu terembalu iras, orangnya berangga Jogja, belewah teman-teman ya. Luar biasa ini. Bagus kayunya aja, kita buka ya. Bismillah. Wilih. Ya, naga siluman teman-teman ya. Tapi ini pamornya antik loh. El, tahu nggak nama pamornya apa El? Udan mas. Udan mas, tiban. Tujuh. Ya, jadi ini ada yang tadi Kang Yuda bilang, ada udan mas rekan, ada udan mas tiban. Nah, ini yang tibannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Look 11 lagi ya. Sama kayak singonya ya, look 11 ya.
Nih, teman-teman ya. Tuh. Bagus. Ya, Nogo Siluman Look 11. Ya. Top. Wah, ini top nih ya, tadi yang kita review ya, pusaka-pusaka ya, walaupun memang pemberian, tapi yang memberinya ini nggak sembarangan, mentang-mentang kasihnya ke anak kecil, asal kasih gitu loh. Tapi bisa dibilang ini mungkin untuk pembelajaran El ke depannya, gitu ya. Makanya dikasihlah yang ori-ori, gitu ya, biar El tahu nih pusaka sepuh mana, seperti itu ya. Habis itu ini Apa? Ayo, balik. Balebang. Ya, tuh, Berangga Jogja ya. Tuh, kita buka pusakanya. Ini masuk kategori Balebang. Ya tadi soalnya kemarin ya teman-teman ya. Kalau nggak salah El sempat bawa ya. Kalau nggak salah, makanya tadi saya masih ingat nih, kayaknya Balebang seperti itu. Cuma katanya El seling kepliset ya mulutnya ya. Ingatnya apa? Blimbing, ngegumbeng gitu ya, seperti itu ya. Blimbing ya, kelabang gitu ya. Nah ini Balebang, tapi ini kembali lagi nih teman-teman bisa lihat. Ini kan korosi ya, grepes. Tapi El suka tetap. Suka. Ya terus di bagian tengahnya nih kayak kalau umumnya nih ya sebutnya Pamakang Jagat gitu ya. El suka juga? Suka. Wah, teman-teman ya. Nah, liatin. Ini nggak utuh loh, teman-teman. Ya. Wah, nggak utuh tapi El tetap suka, ya. Tangguhnya di mana El katanya, El? Tangguhnya Pajang. Pajang, teman-teman ya. Oh, Pajang peralihan ya, teman-teman. Bagus ini. Ya dari besinya. Wow. Super nih kalau utuh aja, teman-teman. Top masa nih. Ya. Ya mungkin kedepannya mungkin ya teman-teman juga kalau nemu kris atau dapat kris dari orang tuanya, ya fungsinya dirawat tuh seperti itu. Tapi secara nggak langsung beberapa orang meyakini bahwasanya kalau kris yang grepes gitu ya teman-teman ya, itu pasti memiliki sesuatu yang lainnya, seperti nilai yang lainnya gitu loh. Kalau kita tulus menjaganya, walaupun kata orang kurang bagus, ya atau mungkin ada beberapa orang memandangnya ini apaan kris nggak utuh gitu loh, seperti itu akan bisa menjadi timbal balik baik kepada kita, terutama ya sebagai si pemiliknya ya. Dijaga ya. Ya. Ini soalnya kalau orang-orang sekarang sukanya yang bagus-bagus yang kayak Kamardikan, kayak PBHB kan bagus seperti itu ya. Nah, kita bisa belajar dari El nih ya. Terus ini ada tilam upi. Nah, Upi. Gayaman Surakarta. Gayaman Surakarta. Kita lihat ya. Wah, ini warangkanya Gayaman Surakarta ya. Kayunya kayu sonokeling ya. Tuh, teman-teman ya. Ya, sonokeling. Dan kita buka ya. Ya. Bismillah. Wih. Ya, ini masuknya apa tadi? Tilam upi. Tilam upi. Setuju. Ya, pamornya namanya ini pamor ngapas, El. Ya. Kalau pamor ngapas gini, ini memang bisa jadi kalau diwarangin nanti timbul pamornya. Tapi kalau udah diwarangnya maksimal, tetap nggak timbul pamornya. Sebutnya adalah pamor ngapas. Jadi memang karakternya sederhana. Seperti itu ya, teman-teman ya. Berarti kalau memang pamor ngapas, ini masuknya nanti Tuban Pajajaran. Seperti itu. Karena di Pajajaran itu pelambang sederhana, kesederhanaan. Tapi isi, lihatnya. Seperti Jogja. Ya, Solo Jogja. Kalau Solo itu dilihat kegagahannya, Jogja itu dilihat isinya, teman-teman ya. Seperti hal ini nih. Isinya nih, ya wadahnya muda, isinya tua, teman-teman ya. Luar biasa ya. Wah, ini sudah semuanya ya, Sudah. ini ya, di review ya. Masih ada tombak satu. Oh, masih ada tombak. Mana tombaknya, El? Tombaknya di sini. Bentar tak ambil. Wah, ini. Wish. Mantap ya. Ini tombaknya besar ya, jangan landian. Boleh buka ya? Boleh. Bismillah. Wih. Tombak Karawelang, teman-teman. Top ini, ya. Wow, tombak Karawelang sepuh lagi. Ini tombak yang bisa bilang wibawanya tinggi ya, gitu ya. Banyak dulunya disimpan di keraton-keraton di kerajaan ini Karawelang sebagai panji, teman-teman ya. Wah, ini cakep nih. Jangan looknya 1 2 3 4 5 6 7 9, look 9. Ya, tapi kalau El udah bisa ngitung look ya? Bisa. Bisa, coba gimana ngitung looknya? Hitungnya kayak ini satu. Tapi biasanya pakai kuku. 1, Oh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari sini coba hitungnya nih, dari sini. Di Dari punuk sini belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Siap. Ya, karena ini kan ini batas ininya ya. Nah, maaf. Terus sini dulu. Nah, ini dia namanya Karawelang, teman-teman, ya. Cakep. Ini pamornya pun masuknya kategori Wos Utah ya. Ya, Wos Utah, lambang kerejekian Karawelang. Tuh. Istimewa. Ya. Wah, ini tombaknya aja top loh, teman-teman ya. Salah satu tombak di yang rumah ini. masih ada Masih ada- kan ini
1, habis itu di rumah masih ada 3. Tombaknya. Ha-ha. Wah, masih ada lagi loh ternyata teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini setidaknya El bawa yang super, yang bagus teman-teman ya, yang karawelang. Wah, ini kita simpan ya. Oke. Wah, ini udah semua ya, El? Iya, Udah semua. Wah, luar biasa teman-teman ya. Tapi El jujur ya sama Kang Yuda, El takut nggak kalau punya pusaka? Enggak. Nggak takut? Enggak. Pernah nggak? Contoh nih El, wah, gara-gara punya pusaka El ngelihat ini ngelihat itu, pernah nggak? Enggak. Gak pernah no teman-teman ya. Ini anak umur 10 tahun mesti jawabnya tuh polos apa adanya loh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang nih masih takut terhadap pusaka yang katanya ada aneh-anehnya, jangan takut teman-teman ya. Jadi kita harus bagaimana caranya melestarikan. Seperti itu ya. Jangan mikir ke sugesti dulu, tapi bagaimana caranya kita bisa melestarikan biar nanti timbal baiknya itu yang menaungi kita sendiri. Seperti itu ya. Nah, kalau El biasanya nih, kalau di rumah itu suka dikasih tahu sama orang tua nggak, nih harus dibersihin dan kapan gitu? Enggak, biasanya bersihin sendiri. Bersihin sendiri. Ya, tapi kadang mama itu kalau pendok-pendoknya mama bantuin bersihin. Mau bantu bersihin. Tapi boleh ya sama mama ya? Boleh. Sama bapak ya? Boleh ya. Jadi orang tuanya mengizinkan ya. Nah, kalau El biasanya selain main pusaka tadi kan ada tari. Nah, tarian itu El udah kemana aja biasanya ngisi acaranya? Biasa. Kemarin barusan ke Banyuwangi sama Purwokerto. Purwokerto. Wow, Banyuwangi dan Purwokerto. Dan juga tadi sempat ngomong ya mamanya, kata nggak salah El mau dipanggil ke Sibolang ya, untuk ngisi acara ya sebagai ininya ya teman-teman ya, pemeran utama Sibolang. Ya ini Sibolang ini udah ada loh dari zaman Om Sumuran El. Ya jadinya dulu Om sering nonton Sibolang. Nah sekarang El jadi Sibolangnya nih. Ya nanti ya mungkin saksikan aja nanti di di TV lah seperti itu ya. Dan ini sangat luar biasa ya, pengharapan Kang Yuda buat El. Semoga El kedepannya itu bisa bisa terus menjaga warisan leluhur, bisa terus juga bagaimana caranya untuk ikut dalam melestarikan tradisi seperti itu ya. Ya ikut ambil andil dalam melestarikan tradisi, karena yang Kang Yuda tahu tuh kalau nggak salah El memang sukanya pakai baju-baju lurik ya seperti ini ya, baju-baju adat teman-teman ya. Orang tuanya pun bilang katanya paling kalau sekolah doang ganti bajunya, tapi kalau di rumah pun langsung pakai baju. Kalau di rumah tetap pakai baju biasa. Baju biasa, tapi kalau keluar pakai baju adat. Tapi biasanya kadang juga misalnya kayak ke mall gitu biasanya tetap pakai baju biasa. Baju biasa ya, tapi kalau memang mau ke acara-acara ini baru ya wajib gitu ya, baju tradisional lah seperti itu teman-teman ya. Ini salah satu hal yang bagus juga, karena zaman sekarang nih anak-anak itu udah malu gitu ya pakai baju-baju tradisional, kesannya kayaknya kuno gitu kan, kayak orang tua. Padahal liatin kalau El yang pakai itu ganteng teman-teman ya. Kalau kita juga mungkin pakai nih, ganteng juga ya. Tapi kalau Kang Yuda, ini kan El pakai baju tradisional yang biasa dipakai orang tua gitu kan ya. Dan ini salah satu pewarisan namanya teman-teman ya, pelestarian juga masuknya. Kalau Kang Yuda modelnya satu, ya budaya tradisional kombinasi dengan budaya modern. Makanya Kang Yuda itu selalu pakai bajunya modern dan tradisional. Seperti itu ya. Jadi kombinasi gitu ya, campuran gitu ya. Oke, kira-kira El mau nambah lagi nggak Chris ya? Mau gitu ya. Kalau Kang Yuda kasih mau? Mau. Wah ini nih, karena ini pemberian semua nih. Kayaknya saya juga harus apresiasi El ya, karena saya bangga gitu ya. Kalau Kang Yuda kasih pusaka khas Jawa Barat mau El? Mau. Apa namanya kalau ke Jawa Barat biasanya El tahu? Kujang, setuju ya. Terus apa lagi? Itu toh yang hal tahu. Ya tahu ya, golok juga. Ya itu yang paling terkenal, kujang, golok gitu ya. Sama kerisnya juga ada loh El gitu ya. Ada dari Jawa Barat. Wah luar biasa. Kang Yuda emang kerisnya ada berapa? Di mana? Di rumah Kang Yuda. Di rumah ya, di rumah Kang Yuda. Kerisnya kayaknya banyakan El deh. Kalau Kang Yuda cuman dikit ya. Kalau koleksi pribadi Kang Yuda itu cuman ada 30. Tapi kalau memang untuk di jual beli kan Kang Yuda juga ada jual beli ya gitu ya, pemaharan. Itu total yang udah pernah Kang Yuda jual itu totalnya 11.000 lebih. 11.000 bilah. Berarti kalau digabung keris pribadi sama keris yang dijual ada berapa? Ada sekitar hampir 11.500-an. Gitu kalau ya. yang kan ada keris yang belum laku, habisnya kalau digabung sama minyak pribadi berapa jadinya? Wah ini ya benar-benar ya, pertanyaannya sangat ini sekali ya, sulit ya. Jadi harus kita hitung dulu yang di rumah ada berapa stoknya nih ya. Stoknya ada berapa di rumah ya? Yang di galeri ada berapa stoknya ya? Belum dilihat data lagi ya. Ya gini aja estimasi ya teman-teman ya. Mungkin kalau estimasi di rumah Kang Yuda ada sekitar 150 lebih bilah. 200-an lah, 200 bilah.
di rumah gitu ya. Itu campur krisnya. Yang lokasian, yang kayak biasa-biasa, yang rusak-rusak gitu ya. Ada juga yang bagus gitu, yang udah jadi, yang siap jual. Jadi campur. Ya kalau ditotalin ya 11.700-an. Gitu ya. Sama yang dijual nih udah pernah jual, ya sama yang di rumah, yang di galeri, sama punya Kang Yuda. Seperti itu. Kurang lebih ya. Banyak kayak dikit ya? Banyak. Banyak ya. Ya semoga ya nanti lebih banyak lagi. Ya, oke? Tos dulu dong. Semangat nggak? Semangat. Nah, teman-teman ya, ini sangat menginspirasi kita semua bahwasannya budaya itu kembali lagi ya saya pesankan, budaya itu adalah warisan yang dimana lintas generasi tanpa pandang bulu ya, tanpa pandang umur. Ya belum tentu yang umurnya lebih tua itu peduli akan budaya. Padahal bangsa yang kuat adalah bangsa yang mempertahankan budayanya sendiri, teman-teman ya. Jadi kita harus bagaimana caranya bisa mengkokohkan ya, mulai dari generasi seperti El nih. Orang tua juga harus support. Ya malah jangan takut, jangan apa ya, jangan. Jadi kita sugesti film-film jadul tuh ya, film-film Bu Gandring gitu ya, film-film Chris yang aneh-aneh gitu ya, yang tujuannya horor gitu ya. Itu tolong disingkirkan dulu. Bagaimana caranya nih generasi muda agar suka dulu. Jangan diceritain yang serem-serem atau mitos-mitosnya dulu teman-teman ya. Seperti itu. Karena itu sifatnya pribadi. Oke El, terima kasih sekali lagi. Ya. Sehat selalu buat El. Semoga nanti mungkin ada cuplikannya sedikit ya, kameramen ya. Nanti El nari ya. Oke. Nari, kita lihat nih gerakannya sangat luas sekali loh. Ya. Oke, El, terima kasih sekali lagi ya. Sehat selalu. Semoga sukses selalu ya. Terus lagi sekali lagi. Semangat dong. Oke, El ya, kita kasih salam buat teman-teman semua ya. Buat teman-teman semua, kita dari Kang Yuda dan El mengucapkan salam generasi kebangkitan budaya. Ya. Jaya. Wah, luar biasa ya. Oke, ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, rahayu untuk kita semua.